Rangkas ya? Rangkas gua asli. Rangkas. Born and raised Rangkas. Born and raised. Anjay. Gokil. Set Rangkas. Awas. Head. Gawat tuh. Malu banget. Masuk stand up tuh gara-gara gagal merit gua. Anjay. 2016 iya. Termotivasi stand up gara-gara gagal merit. Gagal merit. Gagal merit lu Gagal jadiin nikah. materi. Enggak dulu sebenarnya. Oh. Wah, karena itu berdamai lama banget, Pak, gua. Iya sih. Gua itu menyisakan luka. Menyisakan luka lah. Parah, Pak. Kacau lah buat kamu. Merit lah. Gue merit lah ya. Iya lah. Apa sih udah? Udah. Tenang aja. Merit kayak gue cerai ntar ya. Ya. Duh, aduh. Ah, udah enggak salah. Gimana ya? Waduh. Gimana saya ini? Saya bingung nih. Waduh. Bingung nih gue nih mau kemana nih. Aduh. Soalnya kenapa bisa begitu karena lama juga. 3 tahun gitu. Jadi kayak, wih gila juga lu. Tapi lu maksudnya kalau Jadi gua. Seputar sahabat. Anies Brighton. Emang Kaget gitu ya. bang. Emang gitu bang cara mainnya di sini. opening apa? Openingnya apa? Kagak ada musuh. Itu kan. Astagfirullah, gua tuh masih Dari kemarin tuh kita openingnya selalu, halo sahabat. iya gua tuh kayak apa ya bang? Ngebosenin. Benar. Jadi akhirnya bintang tamu biar kaget. Ya, ya. kaget Sehat bang. gua. Sehat, Sehat. Aja ya, kayak lagi bela negara ya. Iya iya. Stand up komedian asal Banten. Keprak dulu. Jauh-jauh dari Iya, iya, iya. Dan Depok. Dari Depok. Iya iya iya. Nah, gua sempat beberapa kali ngelihat lu bahas Rangkas sama Ya. Baduy. Ya, Ya. yes. Nih buat teman-teman yang belum pernah lihat ya, mungkin boleh Ini Pik. cuplikannya sedikit. Kadang-kadang sok lo Bandung ngomong kieu, karunya cenah orang Baduy cenah lempang suku. Pernah teu ngadenge karunya orang Baduy lempang? Arti naon karunya jeung dia mah, orang Baduy mah ditakdirkan ku Allah datang ke dunia yang untuk lempang. Beda jeung jalma dong urang kitu lempang teu boga duit bener. Miskin. Beda atau orang Baduy mah happy lempang teh hudang sarege. Mau jalan kemana lagi ya? Gitu. Orang Baduy lempang suku teh ibarat dong iya orang Medan bisa nyanyi tah. Orang Padang jago dagang. Orang Baduy nya lempang suku. Tuh orang Baduy mah ka Jakarta prepare mau duit mau madu jeung dijual. Beak teh beak atuh balik meh mah. Oh beban. Lah orang iya berantau ka dieu. Teu persiapan ka Jakarta. Loba orang merantau ke Jakarta modal semangat. Semangat, Cina, semangat. Iya. Stereotype kan? Iya kan? Orang Baduy itu memang gitu ya? Orang Baduy apanya nih yang emang gitu? Enggak, ya jalan aja Ya, emang gitu. jalan. Nah, kadang-kadang kan orang-orang kota nih, kaum-kaum urban nih ngelihatnya kayak kasihan. Ya pun ngapain dikasihanin emang? Iya. Bener nggak? Awal-awal beredar orang Baduy itu mungkin 2010-an mungkin di Jakarta Ya, ya, ramenya ramenya mungkin tuh. ya. Orang tuh pada kayak banyak yang ngomong Iya. kasian banget itu dia jalan mulu Iya. gitu. Ternyata memang Ya emang habitnya begitu. Iya. begitu. Begitu orang bahkan orang Baduy pun pas ditanya ya kita memang terlahir sebagai orang Baduy ya kita harus siap menjalani kehidupan seperti orang Baduy. Jangan dikasihani, itu kelebihan loh. Kuat nggak Iya, jangan? gitu. Tapi kok nggak pernah lihat sih orang Baduy capek gitu. Ih, Capek. nggak ada, Nggak ada. Capek kerja aja nggak ada orang Iya, Baduy. banyak tuh waktu itu di Sudirman bang, dari kota Iya. sampai kota tuh, ya memang mereka bawa madu aja, Mm-mm. gitu keren. Ngelihatnya sama Nyampe kasihan kota kan? gitu. Lagi piknik. Ih, loh. Di HI di Monas ya. Jalan ke kota ya Iya. kan. Ada ini bang, tetangga gua, orang Baduy. Tetangga, Tapi dari luar. Jadi enggak, tapi tetap jalan. Jadi jauh banget. Jadi dari jalanan gede ke dalamnya tuh lumayan jauh juga walaupun dari Iya. luar ya. Nah pas pulangnya kata teman gua, lu tau nggak nenek gua bilang apa? Udah jalan aja. Kalau mau pulang jalan aja. Jangan nengok ke belakang. Iya. Gua nggak tahu alasan apa katanya biar cepet. Tapi iya banget. Jadi lu keluarga sekeluarga nih mereka jalan, tapi nggak boleh nengok ke belakang katanya gitu.
Oh itu kali mungkin ininya biar nggak kesuges. Biar nggak suges sama mungkin biar cepet katanya cepet. gitu. Alasannya Jadi- itu biar cepet nyampe gitu. Akhirnya nggak nengok. Itu kan filosofi kan sebenarnya Iya, iya, kan. iya, Kalau iya, kita iya. mau jalan fokus ke depan. Oh iya juga. Iya. Kalau ke belakang namanya mundur undur. Ya benar juga. Ada yang manggilin kagak di waro. Nggak boleh, nggak boleh. Pantangan. Dikasih sanggup tuh. Pantangan. Baru dikasih sanggup. Pantang. Cuman nggak tentang mitos tak apa ya. Akhirnya jadi obrolan gitu aja sih bang sebenarnya gitu sih. Jadi tahu gua ada gitu. Iya. Tapi lo emang deket ya sama Baduy ya? Kalau dari Rangkas Bitung ke Baduy itu sebenarnya jaraknya nggak terlalu dekat sih, bisa sejam sampai sejam setengah. Oh, Iya, cuman memang untuk pemerintahannya itu ya ada di Rangkas Bitung karena kita pusat pemerintahan dari Kabupaten Lebak itu kan di Rangkas Bitung semua. Oke. Jadi Baduy pun kalau seren tahun tuh yang 1 tahun sekali dia bawa hasil padi ya ke Rangkas Bitung, kalau alun Rangkas Bitung. Oh acaranya, Iya. acaranya itu di alun-alun Iya, Rangkas Bitung? di alun-alun Rangkas Bitung. Makan-makan gitu ya? Makan-makan gitu, dia bawa beras, bawa duren segala macem. Tuh disambut sama guru-guru, anak kecil pakai bendera merah putih gitu. Wah, ada orang Baduy gitu. Terus orang Baduynya mana nih gak datang-datang ya jalan kaki. Ya, iya. Lama. Udah gini Iya. kan, Iya, capek nih mana nih. kayak momen Iya. nasional kan. Baru lama nih. Iya, kalau mobil presiden lewat kan cepet kan dia, Iya, wah iya, gitu. iya. Ini lama nih kan gitu. Ya, jalan kaki Pak. Gimana? Jangan ditungguin. Tapi lu Rangkas ya? Rangkas ya? gua asli. Rangkas. Born and raised Rangkas. Born and raised. Wih. Aja. Gokil. Set. Rangkas. Awas. Iya. Aik. Jawa tuh. Malu banget. Awas bang. Kalau ada anak kesempat jadi tembak. Itu ngeri banget. Udah. Rangkas tuh mana sih Rangkas? Kalau Ra- bicara pemetaan Iya, ya. pokoknya tuh kalau misal dari sini sebenarnya kalau kita ngomongin lewat jalur berkuda enggak masalah. Oh boy. Kita ya jalur KRL lah. Iya. Stasiun Tanah Abang ya. Ya. Ke arah Serpong pokoknya stasiun terakhir Rangkas Bitung ya udah. Pokoknya lu nggak akan nyasar. Ke Maja gue pernah. Jauh banget itu. Apalagi Rangkas. Enggak. Belum sampai Rangkas Iya, itu. tapi Rangkas. Dua lagi. Iya, dua lagi stasiun ya? Dua lagi dari Maja, Citras, Rangkas Bitung. Wah, udah tuh. Beda tuh pas lu keluar tuh. Vibes-nya orang-orangnya beda ya? beda vibes-nya. Ada yang masih pakai kuda. Sistem pemerintahannya apa di sana? Dinasti. Kalau bilang, kalau ngomong dinasti berarti ada Yunani ya. Ya, gitu lah. Ya bupati lah. Oh, masa bupati iya, ya. Masa iya kan. Itu kerajaan kan. Kadipaten, gue pikir Kadipaten Rangkas Bitung dipimpin oleh seorang adipati. Nah, mirip gitu. Adipati Dolken bukan? Bukan. Ya, bukan ya. 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 Apa yang seru di Rangkas? Gua. Apa gua blank nih Rangkas. Gua aja Rangkas bingung apa kadang. ya? Apa Rangkas ya gitu? Ya, Apa? di Rangkas tuh sebagian besar tuh sebenarnya tuh wisatanya tuh wisata budaya sebenarnya. Karena kalau misalnya kalian belajar sejarah tuh di sana ada Multatuli ya. Frans Beckenbauer itu salah Oh, iya, satu orang Belanda yang maksudnya punya andil untuk mensejahterakan warga Lebak lah. Dulu tuh zamannya di Endels, lu kan belajar sejarah ya. Masalahnya gue udah nonton materi lu. Kayaknya yang ini kan Soekarno kan, gue pikir banyak kan orang. Rangkas Dengklok. Fuck you lah bos lu. Yang bilang itu Rangkas Dengklok. Rangkas tuh Soekarno kan diasingkan gitu. Bukan, Iya, itu bukan. Rangkas Dengklok. Itu di Karawang. Ya, itu lain lagi ya. Lain lagi. Banyak banget tuh yang apa ya? Ambigu soal Rangkas Bitung. Bitung, enggak bukan ada Cibitung, enggak ada Rangkas Bitung tuh nggak bisa dipisah dari Rangkas Bitung gitu. Bahkan penulisan kita pun Rangkas Bitung, bukan Rangkas Bitung. Iya. Rangkas Bitung disambung. Ada satu band reggae terkenal tuh. Momono, Wah, lagunya si Aceh, pemuda asli Rangkas Bitung. Oh, gitu. Itu. Iya, Bang. iya. Ada band. Jadi Rangkas Bitung tuh banyak diperkenalkan salah satunya dari Betul, dari stand up bahkan dari dari stand up sama dari band-band reggae itu. Keren sih. Gue pernah lewat situ bang. Touring nembus ke Sawarna. Sawarna. Iya. Lebih dekat emang lewat gua. Iya. Sawarna. Ini Daripada motong-motong Sawarna. Tangerang dalam Betul. ini, lewat sono. Betul. Set, Monas tuh. Tapi Balik emang lagi kita. malam agak Ngeri jalannya, Ya. sepi. Kebun karet kan, sama Ah. sawit ya. karet sawit. Betul. Oh, Rangkas tuh banyak kebon. Sawit, Sawit. karet, ada.
Tapi ya duriannya banyak juga kan? Durian ya biasanya kita dari Baduy itu. Oh, Durian Baduy, oke. durian Lebak. Dan kenapa? Enggak, gue lihat lu ini ya, kalau di stand up tuh banyak ngebahas tentang Rangkas Bitung. Dan Sebenarnya bagaimana lu Rangkas tuh ya gitu ya, kayak gitu ada aja mulai dari mamanya, anak kecilnya. yang mungkin kayak gua kalau misal ngomongin Rangkas Bitung tanpa cerita itu orang nggak akan tertarik kali buat tahu. Iya. Karena emang sebenarnya orang Rangkas Bitung tuh ya unik sih. Uniknya tuh apa ya? Di Rangkas Bitung tuh dibilang kampung juga enggak, kota sebenarnya udah rame sama kayak Ciputat gitu sama. Cuman gua juga nggak ngerti ya mentalnya sih sebenarnya. Lu jangan nggak percaya ya, emak gua aja masuk Alfamidi baru bulan Maret kemarin. Sumpah ini gua bukan cerita. Kenapa? Karena kan ada Alfamidi tuh di Rangkas Bitung ada 3 tuh ya kalau nggak salah ada 3. Nah ada satu Alfamidi yang gede banget. Mak gua pengen pala, lu tuh nggak manisan pala. Oh iya. Iya kan? Dis, mama mau pengen manisan pala, masa harus ke Bogor? Ngapain gua bilang di Alfamidi kan ada. Iya. Alfamidi yang di mana? Yang di SMA 1 ada SMA 1 Iya, iya. gitu. Mama belum pernah ke situ? Belum pernah, Jing, katanya mahal. Nah, orang Rangkas Bitung kalau misalnya ada orang bilang jangan ke sana mahal, nggak akan ke sana, Bang. Oh, Bener. nggak akan nyari tahu Nggak juga akan ya? tahu juga dalamnya apa. Sumpah. Mau sampai nanti kiamat Dajjal datang juga nggak akan tahu tuh di Alfamidi ada apaan karena mau masuk jangan mahal. Udah balik lagi, nggak jadi. Percaya ya? Percaya orang. Padahal pas masuk ke sana, gua ajak tuh beli buah segala macam, sama aja ini kayak sama, gua bilang. Sama aja percaya sama siapa, gua bilang. Musrik. Percaya sama tetangga. Percaya sama tetangga. Sama tetangga. Gitu dan banyak yang lain kayak DIY, ada DIY sama tuh kayak beli dustbin tong sampah di DIY aja banyak lengkap gitu, beli alat-alat tulis enggak lah mahal, kata siapa itu kata teman mama di sekolah. Gitu mulu mak gua beneran dah. Jadi ya gitu, jadi masih banyak ibu-ibu gitu terus mak gua ya yang masih tabu Iya. tabu buat masuk tempat-tempat kayak gitu, mungkin masih nggak terbiasa kali gitu. Jadi ya unik, padahal kan sama Jakarta nggak terlalu jauh Rangkas ya. Tapi mall mah ada kan? Nggak ada plaza Rabinsa gitu, Rangkas Bitung Indah Plaza, cuma jatuhnya kayak plaza Ramayana gitu sih. Toserba gitu ya. Ya, kayak Toserba. Nggak tinggi-tinggi Nggak ada gedung tinggi di sana, nggak ada gedung Tapi tinggi. kalau ke sana ngapain? Maksudnya nyokap lu pernah ke sana kan? Ke mall itu iya. Iya. Ya paling juga ke situ beli ini apa? KFC ada di situ. Iya. Sama ngase paling. AC nih. Ngase ini ada mah. Terus pemuda-pemudanya pacaran kemana? Haram pacaran Pak. Iya. Iya sih. Iya sih. Enggak. Pacaran. Rangkas Bitung, ini yang unik dari Rangkas Bitung, kopi shop banyak banget di sana. Banyak banget kopi shop. Berkembang malah ya. Berkembang kopi shop, yang beli dikit. Serius, karena pendapatan orang Rangkas itu kan paling kecil di antara semua kabupaten yang ada di Lebak. Oh gitu. Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak adalah kabupaten paling kecil pendapatannya dibanding Pandeglang, Serang, Cilegon, dan sekitarnya. Di Banten, Kabupaten Lebak paling kecil. Jadi ya mungkin daya belinya juga mungkin agak kurang ya. Iya. Tapi harga apapun di sana sama kayak di Jabodetabek gitu. Mirip tuh. Ya nggak jauh beda Nggak lah jauh ya. beda. Nah makanya yang bikin unik-uniknya tuh di sana tuh kak, lu di kopi shop ngeliat orang nganggur gitu gimana sih? Di kopi shop ngeliat orang nganggur ngopi gitu kan, ngomongin dunia, pengen lo tampil gak sih? Iya, maksud gua kerja goblok. Tapi bisnis berjalan ya. Ya kopi shop jalan, ada beberapa kopi shop naik. Bisnis yang lain susah sih pak, susah pak, sulit. Apalagi kreatif ya, industri kreatif. Iya. Kecuali lu kayak mak gua mungkin jadi PNS di sana ya, atau jadi PNS sih aman lah. Iya. Itu doang pilihan satu-satunya. Gaji 3 juta, cicilan beliau 4,2 kan. Iya. Ya nggak semua PNS, cuman ya ada lah. Ada lah. Gitu ada lah. Sorry, lu dari kapan sih ngangkat Rangkas ini berarti? 2018 sih, 2018. Dan lu mulai stand up? 2016. Oke, berarti emang bukan dari awal ya? Bukan dari awal. Karena gua juga belum ngelihat sisi yang lucu dari Rangkas dulu di awal-awal. Gua dulu masih nulis materi tentang broken home gitu karena gua masih ngelihatnya tentang inner di diri gua, materinya masih gua tarik di diri sendiri. Sampai akhirnya gua ngelihat tuh wah ternyata lucu nih tempat gua ya gitu. Itu pun setelah akhirnya gua banyak keliling beberapa tempat di Indonesia ya gitu, Iya. jalan-jalan traveling, akhirnya tahu bahwa wah ternyata
tempat gua nih banyak banget potensi buat dibikin lawakan. Oh iya. Tapi emang sih saat kita udah mulai ke tempat lain, rumah gua tuh gini ya. Iya. Baru bener. ada perbandingan Betul. nih gitu. Orang-orangnya ya. Iya, Gitu, ya. kok beda ya gitu. Bener. Terus bahkan sopan santun pun gitu kayak di tempat gua kayaknya kita nggak harus sopan-sopan amat ya gitu. Kalau orang gitu. Kenapa lu bisa ngomong gitu? Maksudnya kayak gua kan dulu orangnya nggak enakan ya maksudnya. Nah, Gua tuh sama teman-teman apalagi gitu. Kalau misalnya sorry nih teman-teman gua di Rangkas Bitung ya kebanyakan circle-nya kan Ya. nganggur gitu. Gua tuh yang karena gua pengen masuk ke lingkungan itu akhirnya gua jadi orang yang kayak mereka. Gitu. Karena gua nggak enakan orangnya terlalu sopan terus kayak gua mau pulang kemalaman nggak enak terus akhirnya gua ikut begadang. Terus juga gua gitu akhirnya emang nyunda aja sih sebenarnya ya kayak. iya sih sebenarnya emang Sudah kan gitu mah anak-anak Bandung juga kan gitu ya. Gak enakan iya gitu. nggak enakan gitu sama teman ya. Kalau sekarang mah gua ayo nongkrong nganggur. Tidak. Kalian semua. Tidak ada itu. Tidak ada waktu untuk kalian. Iya, tidak ada waktu kali. Kayak ya itu maksudnya emang vibes-nya juga beda sih di Rangkas kan. Kalau di sini tuh kita bangun pagi tuh udah orang tuh seliweran ya. Rame, berlalang. Iya, itu kayak kita juga kayak wah gua harus ngelakuin apa nih gitu. Kalau di sana enggak ya bangun pagi ya. Masih banyak suara gitu. Terus ibu-ibu nyapu itu sak. Kita udah niat dari semalam mau nyari kerja ditawarin ngopi. Ngopi Jang. Ya. Ngopi gitu. Ayo. Iya. Tapi sekarang banyak ya, banyak komika-komika yang ngebahas apa ya, kelokalannya gitu. Iya. Lu gimana dengan hal itu? Maksudnya lu sempat kepikiran akan habis nggak sih materi Rangkas lu? Kayaknya sih kalau gua ngebahas dari sisi komedi akan selalu ada sih sebenarnya. Cuman yang gua lagi batasin sekarang kadang-kadang ketika gua tuh kalau ngomongin Rangkas misalnya maaf ya kalau misalnya mungkin gua kesannya agak ngejelekin Rangkas, sebenarnya yang gua jelekin tuh bukan Rangkas Bitungnya, bukan orang-orangnya. Tapi mungkin gua mengkritik yang pemangku-pemangku kebijakan gitu. Kenapa Rangkas bisa jadi kayak gini? Gitu. Karena kadang-kadang yang kesinggung justru masyarakatnya gitu. Orang-orangnya. Iya. Lu gimana ngadepin itu? Karena gini, gue mungkin tadi sebelum syuting Iya. sempat ngobrol sih ya. Kalau gue gede di Bekasi. Hmm, Kadang emang sih, Bekasi tuh ya, iya. kocak deh, Iya, gini. Tapi sebenarnya gue mungkin ngeliat itu karena gue tahu potensi sebenarnya gimana Bekasi, tapi harusnya kok gini ya gitu. Iya. Dia bisa Lebih nih besar harusnya gitu. ya, bisa Nah, oke. Lu gimana ngadepin itu? Karena pasti akan ada yang nggak suka sama Betul, lu kan. betul. Kayak dulu deh si yang ngebahas Lampung. Oh. Iya kan ada kan Iya, anak ada. Lampung Yang dia kuliah di luar Lampung. negeri ya. Iya, Terus akhirnya jalannya jelek, keluarganya gitu-gitu. sampai disamperin segala macam. Ya sebenarnya sih satu hal kalau misalnya memang gua nggak tahu ya Lampung mungkin Rangkas Bitung kalau misalnya pemerintahnya kayak pemerintah Lampung kemarin yang main langsung begitu ya bakal seru sih. Bakal seru. Bakal seru sih. Karena akan lucu kan. Pemerintah ini yang dikritik nih ininya loh, maksudnya pembangunannya gitu. Iya, Kenapa iya, pemerintah yang kesinggung gitu maksud gue. Karena di Rangkas pun gue mengkritik selalu faktanya yang gue angkat. Jadi gue jarang banget ngegiring opini gitu kayak Iya, apalagi ya bikin orang jadi kayak menebak-nebak fitnah jarang sih. Gue selalu bahas sesuatu yang orang juga tahu, orang juga lihat, itu paling aman sih udah. Paling gue strateginya gitu aja. Yang orang lihat, yang orang bahas. Karena mulai sekarang makin kesini banyak banget loh netizen yang ketika dilihat jalan rusak ngeteknya ke gue. Iya. Bang, tolong nih komentarnya gitu. Di-tag ke gua. Jadi serasa Iya. lu pahlawan Nah. kebenaran gitu. Di Rangkas. Banten semua. Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang. Soal wilayah dah. Semua wilayah, Bang. Selain lu ada nggak sih? Kayaknya Yang perbantenan nih, yang komika. yang sekarang lagi in charge gua doang sih kayaknya. Yang emang bener-bener fokus buat bahas itu ya dari sisi konten maupun dari stand up. Kayaknya gua doang deh. Istilah gua yang paling paling konsisten lah kayaknya mungkin. Yang lagi emang kencang-kencangnya. Ada yang ini nggak? Negatif dulu nggak? Gua diteror sih di DM sih. Seburuk apa? Cara? Ada yang sempat mau ngirimin gua sesuatu lah gitu. Sampai ngechat ke Hitam? manajer gua. Ya barang sih. Oh, Itu mungkin kayak kotoran atau apa gitu. Teror-teror DM? gitu. Iya kalau ngatain terus mau nyamperin mah wah banyak banget sih udah nggak gua tanggepin itu. Apa? Maksudnya asumsi lu apa? Dia kayak gitu karena dia nggak suka Rangkas, dia ngerasa Rangkas dikatain atau Sebenarnya tuh ada beberapa sudut pandang kalau gua lihat ya. Satu mungkin dia ngerasa kayak Rangkas nggak gitu-gitu amat kok. Oh. Iya gitu ya. Mungkin rasanya gitu. Terus ada juga yang ngerasa bahwa
lu harusnya kalau lu cinta rangkas lu iniin dong apa bagusin tuh rangkas. Angkat yang baiknya Angkat lah. yang baiknya dong gitu. Kalau lu komika ya bahas yang bagus-bagusnya. Jangan yang jelek-jelek. Iya. Yang bagus kan nggak lucu ya. Ya kalau itu satu ya. Dan maksudnya ngebagusin rakyat kan bukan tugas gua, tugas pemerintah dong. Iya benar. Iya. Ngebagusin rakyat tugas pemerintah, tugas kita masyarakat yang mengkritik kerjanya dong. Iya enggak? Ya kalau tugas gua ngebagus-bagusin rakyat, pemerintah kerjanya apa coba? Iya enggak? Dia maksudnya gua akan ada di sisi itu gitu. Gua nggak tahu nih efeknya bakal seperti apa, tapi dengan ada yang setuju sama gua, 1 orang 2 orang mereka nge-reshare lewat story, mereka nge-reshare konten gua. Mungkin gua nggak tahu nanti endingnya nih muaranya bakal ada di siapa. Sampai mungkin suatu saat nanti ada orang yang mungkin punya power dan dia juga peduli sama rakyat, dia ngerasa ini salah nih. Terus mungkin karena ngeliat konten gua akhirnya bener juga nih gitu. Kirim kotoran nih orangnya harusnya. Iya, kita bakar aja. Kita bakar aja orangnya. Karena gua rasa Indonesia merdeka pun karena 1 orang yang Belanda anjing deh. Ah iya benar. Iya. Setuju. 350 tahun loh kita itu kan dijajah nyaman dong. Iya. Selama itu ratusan tahun. Sampai mungkin ada 1 orang lagi makan. Kayak anjing deh Belanda. Iya gak sih? Sampai ada orang, iya bener deh. Iya. Yuk. Kita serang aja apa? Yuk, akhirnya semua orang kan setuju. Yuk kita serang. Gitu. Kali ya. Mungkin nanti juga akan ada pergerakan gitu. Kita balikin aja nih. Si Andis gitu. Iya. Jadi lu ya. Jadi gue. Aduh, ya. Tapi belum ada ya pemerintah yang kayak yang dari sananya gitu, nge-reach out ke lu gitu atau apa? Sejauh ini sih belum sih. Maksudnya apa atau apa gitu? Belum ada yang kayak gitu dari pihak pemerintah. Belum sih. Walaupun gue sih ngetek-ngetek sih. Oh iya. Iya, gue juga ngetek. Gue sih ngetek-ngetek kayak apalagi Pandeglang ya. Gue sekarang lagi in charge banget sama Pandeglang karena dinasnya Pandeglang kan mau jadi gubernur nih. Gitu. Sedangkan gue tahu dan masyarakat Pandeglang pun tahu bahwa dia ngurusin Pandeglang aja nggak bisa gitu. Nggak beres lah. Nah makanya gue lagi fokus ke Pandeglang. Corporate ada yang undang lu nggak? Corporate ada sih tapi ya Apalagi kalau misalnya mainnya daerah sana gitu ya. oh ya kemarin gue 2 kali baru di daerah sana di acara pemerintahan daerah Tiga Raksa. Materi lu begitu. Iya. Corporate-nya swasta. Korporatnya negeri pemerintahan. Oh iya. Iya. Gue bahkan di Tangerang, gue ngebahas soal kerja nih orang ngelamar kerja harus nyogok gitu. Oh lu bahas itu materi Iya. itu. Kalau kayak gitu tuh gimana sih? Nah, gue pernah lihat juga Egy Hau bahas polisi, tau gak lo? Iya. Nah, tapi diundang sama polisi. Iya, kan? iya. Itu menurut gue fair banget sih. Fair banget. Dan itu juga kan konteksnya roasting ya, jadi kayak Iya. roastingnya jadi bercanda-bercanda. Nah pas lu kayak gitu gimana? Ya itu nggak materi utuh, tapi dari tengah ke akhir gue bahas itu. Ya yang lucunya penonton yang bukan PNS ya maaf. Yang bukan pegawai situ. Yang bukan gitu? pegawai kayak anak-anak sekolah atau apa yang ada di situ itu ketawa, tapi yang di depan barisan itu nggak ketawa. Nggak ada yang ketawa tuh gimana? Gini Iya sih. dia gini. Iya dingin aja terus jadi gue fokus ke yang ketawa jadi karena itu ada kalangan dia jadi gue begini aja. Tapi bayar di depan. Bayar Nggak, bayarnya di depan atau sesudah itu masih akan ada adegan enggak itu sama terima amplop? itu Enggak kan? karena waktu itu tuh gue nggak tahu sih manajer gue yang ngurus tapi ya kayaknya aman deh, Aman ya? aman sih sejauh itu. Tapi lu oke. Enggak, maksud gua lu Oke. enggak, lu menyampaikan itu kan nggak ada yang ketawa ya. Iya Tetap lu sampaikan tetap gue gitu. sampaikan karena menurut gue dalam Islam Anjay. Dalam Islam. Gue suka banget sih Bang. Soalnya tadi ngomong kita ngobrol ada materi. Bener, dalam Islam. Tapi bener kan apa dalam Islam kan sampaikan yang benar walaupun itu hanya 1 ayat. Betul. Betul banget sih. Sampaikan dong. Urusan orang nerimanya gimana bukan urusan yang nerima ya. Berarti gua sampein aja. Bener. Tapi itu bener. Enggak usah. 2 kali. 2 kali Negeri. negeri. Dan gua selalu bahas kalau yang kedua kali gua bahas itu tapi lebih santai lah. Gua nggak tahu tuh kayak pas yang waktu itu karena pagi gua bangun pagi tuh jam 9 sampai jam 10. Nyawa belum ngumpul-ngumpul Yang belum amat. ngumpul terus tiba-tiba gua rungsing gitu kan kayak aduh gua sampein aja dah gitu. Tapi setlist lu kan udah jelas sebenarnya. Udah jelas sebenarnya cuman Lu belokin. iya yang itu gue pengen ada gitu kemudian gue ada di tempatnya terus kayaknya ini orang-orang nih penting gue harus sampein dah jadi gue sampein aja gitu urusan ketawa enggak mah Sorry, itu acara apa? Sorry, kan kok ada anak kecil gitu. iya itu salah satu acara dia bikin kompetisi
apa gitu kayak kompetisi teknologi gitu Terbuka untuk umum. di satu sekolah Sekolahan bang, acara buat sekolahan. Oh. Sekabupaten. Masih sekolahan gitu ya. Tapi yang acara kedua diundang lagi atau beda? Beda instansi ya? beda instansi beda instansi. Kalau itu sih lebih santai, gue lebih ngebahas soal infrastruktur ya. Ya orang juga tahu sebenarnya kan kalau ya pemerintah juga sebenarnya tahu lah maksudnya. Iya jalan jelek, iya kan? Iya. Iya jalan jelek, iya lu kesusahan, iya jembatan ini ambruk. Tahu juga sebenarnya kan. Cuman kan kalau misalnya kita omongin itu langsung sama orangnya kan seru aja gitu. Gimana sih Pak? Gitu maksud gua. Iya nggak sih? Daripada ngobrolnya di warung kopi. Iya. doang. Iya. Ngeluh aja bareng warga Bener. gitu. Lu nggak ada dampak gitu Betul. kan? Ya, kayak- Apalagi kan yang paling vokal lu nih Bener. kan, gitu. Kebetulan lah. Lu dapat apa? Punya panggung Betul. segala macam. Ada kesempatan. kepikiran nggak buat nyalek? Langsung tuh. 2029 calon bupati Lebak. Gue nggak tahu itu gue nangkapnya akan jadi manifestasi gue atau gimana, Iya. tapi gue emang selalu pengen Oke. punya peran buat daerah gue, nggak tahu jadi apa gitu. Apabila diberi kekuatan, diberi kesempatan, lu pengen memberi dampak lah ya. Iya, gitu pengen ya? memberi dampak gitu. Bahkan sampai sekarang tuh yang DM ke gue buat ngajak gue diskusi soal pembangunan gitu dari kampus dari ini tuh udah banyak sih. Serius lu? Iya, Kampus sana berarti. kampus sana, daerah sana terus juga ada mungkin kayak komunitas apa dia mau ngomongin soal dampak pembangunan untuk kesejahteraan lansia segala macam gitu. Lu okein tuh, maksudnya Iya siap, tapi belum ada lagi nih ke gua sampai hari ini. Cuman udah Oh. banyak yang gimana bang, lu mau nggak? Nanya-nanya lah Iya. ya, banyak ya. Karena bahkan harapan hidup manusia umur tuh bisa pendek karena infrastruktur lu jelek tuh. Ya, iya benar. Iya, iya, Iya itu tuh benar, lu pikir aja gitu, jalan lu rusak, yang Oh, lewat truk iya, gede, iya. umur lu belum tuh sampai 25. Iya, 19 tahun kegeleng truk gimana? Cuma perkara infrastrukturnya jelek. Infrastruktur yang jelek. Iya. Lu kematian bayi dah. Lu nih hamil nih istri tiba-tiba terus di sana puskesmas jauh, rumah sakit jauh. angka kematian tinggi Nah, berarti. kematian bayi bisa tinggi kan, si ibu dan si bayi bisa nggak selamat karena apa? Karena ya itu fasilitas dan infrastruktur. Mau dikasih ambulans secepat kilat. Jalannya Begitu-begitu lah. bolongnya 12 meter ke dalam. Gimana? Lewat. Iya, masuk hilang gitu. Oke. Habis. Iya. Tapi memang berarti lu orang yang merasa sebagai komika, Hmm. sebagai komedian berarti ya. Hmm. Itu tuh harusnya bisa ngasih dampak gitu ya. Eh, Atau paling nggak buat diri lu sendiri. kayak kejauhan kalau gua pengen punya dampak buat orang lain ya. Tapi setidaknya gua sih berusaha untuk membangun awareness saja sama teman-teman terutama yang main sosmed juga gitu bahwa salah lo ini gitu. Iya ya. Karena ini ngelihat gaya lu gitu ya. Gua keinget Om Indro yang bercerita tentang warkop zaman Ya. dulu gitu. Bercerita di Sekritis depan itu ya. di depan pemerintah gitu. Kalau lu mah ngeluh aja Mhm. gitu. Karena jangan-jangan emang tugas kita Betul. gitu kan. Betul. Gue sih cuman pengen yang tadi gue bilang bahwa mudah-mudahan ada orang-orang di luar sana yang mungkin main sosmed juga sepelenya ya, dia ngerasa ya juga ya gitu. Ternyata jalan ke depan rumah gue hancur terus kayak gini tuh bukan sesuatu yang wajar loh. Nah itu aja dulu. Iya. Kayak misalnya ya juga ya, ternyata puskesmas jam 8 gak ada orang itu bukan sesuatu yang wajar loh. Nah gue pengen itunya dulu gitu. Ya orang biar sadar dulu. Biar lah. sadar, biar aware dulu Iya, bahwa iya, iya. harusnya ini ada orang ini. Iya. Gitu loh, harusnya ini mulus loh ini jalan gitu. Kapan ada orangnya? Iya kan? Jadi jangan diwajar karena mungkin udah bertahun-tahun begitu. Jadi ngerasa kayak wajar lah. Ah, wajar itu mah gak ada gitu. Jangan biasa itu. aja itu Iya. mah, iya. Ah baru pertama kali Nah, kesini iya. Jadi gitu. Nah kan, jadi kita yang Tapi orang-orang terdekat lu ada yang ini nggak? Kayaknya lu jangan gini dah. mak gua sih. Iya, Apa? langsung tanya Mak gua. tanya ini. Mak gua PNS Pak. Pokoknya gue pernah ngeritik soal gereja. Waktu itu ada gereja di Maja yang ada umat Nasrani beribadah terus digeruduk sama warga di Maja, di Citra Maja Raya itu. Oke. Terus waktu itu ada bupati gue bikin kebijakan bahwa kayak gimana lah akhirnya dia disuruh beribadah ke Rangkas gitu. Wah, Lo ingat gak itu? Iya, Yang itu bukan pertama. cuma sekedar ingat, tapi teman gue di situ Nasrani di sana, tinggal di sana, dan dia ngepost. Itu viral gua karena lucu banget. gua nge-stage video dengan berita itu dan itu sampai kemana-mana video TikTok gua, terus juga sampai ke grup keluarga. Mak gua yang panik, Dis. Karena gua nyebut nama di situ. Dis, ini gimana nih Dis kalau ada apa-apa gitu.
Ini jangan karena gue ngomong di sini mau gue PNS jadi lu tahu ya ntar. Maya PNS. Iya. Ada backup nih. Tapi nyokap lo ada ini nggak? Aduh, Orang-orang tahu gitu, lo dia nyokapnya Andis gitu. enggak. Enggak nyokap enggak, lu enggak. seperti apa pokoknya kan Enggak ada. tahu ya. Ah, maksudnya kayak di tempat dia kerja. Enggak. Lo nih emaknya dia gitu. Iya di tempat kerja sih iya. Iya, Di tempat kerja iya. Tapi ya udah, orang ada teror nggak ke nyokap lo? Belum sih sejauh ini. Alhamdulillah. Sejauh ini Jangan masih setuju sampai lah, aja. jangan. Kalaupun ada yang tahu dia nyokap lo, dia masih setuju sama. Iya kalau teman-teman nyokap gue sih, wah. Oh iya. Iya. Teman nyokap gue terhibur. Terhibur ya. Tapi Iya, mungkin iya, iya. dari apa kalangan teman-teman nyokap lu mungkin ada yang geram juga. Iya, kan, iya. kebijakan-kebijakan Iya ya gitu. mungkin ada yang ngerasa wah kayak emang begini nih Iya. gitu kan. Ya sebenarnya juga kan kita juga Pak. Iya, iya. Tahu Pak orang-orang mah kan ya. Kan cuman dia diem aja kan karena saya kan ada di situ Mas katanya gitu. Iya. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Benar, Bener iya, kok Mas masuk Kamu ngomong bener iya. ya udah gitu. Gue pernah ke satu daerah juga ada dinas pariwisata di situ terus gue ngomongin soal tentang pariwisata di situ sampai gue bilang lu sering bikin nangnong atau bikin ini tuh efektivitasnya apa sih buat ngegali pariwisata di daerah lu kayaknya tuh gak kurang juga deh. Justru orang-orang kayak kami nih kayak musisi kayak seniman yang berkarya di Jakarta ngenalin Rangkas, ngenalin Paneglang, ngenalin segala macem nggak pernah lu apresiasi gitu. Job aja lu masih kasih budget 150.000 kan. Maksud gua 17-an. iya makanya kan Job 17-an. gila gitu jadi kayak gitu mereka sebenarnya setuju kok sebenarnya aslinya di nurani mereka tuh tahu bahwa enggak ini tuh ada yang salah cuman ya mereka mungkin kebentur ini itu ya Benar. Iya, iya. Kalau mereka begini takutnya iya begitu. betul kalau Kalau mereka begitu betul takutnya begini. nah Iya. akhirnya jadinya begindang Ya begini. Begindang. Ayo meluncur Ayo. gitu. Iya, iya. Tapi kan tadi lo dari awalnya stand up nggak bahas Rangkas kan? enggak Lo di awal bahas apa? gue tuh dulu broken home sebenarnya broken home terus gue tuh ini kan gue tuh sebenarnya masuk stand up tuh gara-gara gagal merit gue Anjay. 2016 sih ya Termotivasi stand up gara-gara gagal merit Gagal merit lo Gagal jadiin nikah. materi. enggak dulu sebenarnya Oh. wah karena itu berdamai lama banget pak gue Iya sih. itu menyisakan luka Menyisakan luka lah. parah pak kacau lah buat kamu Langsung dibayar mantan hari ini. Aduh. ya itu Jadi bahas keluarga dulu iya. awalnya. bahas keluarga terus karena gue stand up kan awalnya gara gagal nikah satu circle dulu gue main musik kan calon gue juga anak band gue ngeband juga Satu band kalian. enggak sih cuman satu tongkrongan Oh, satu tongkrongan. komunitas Satu- lah ya. iya satu komunitas lah satu tempat nongkrong teman-teman juga sama akhirnya kita gagal nikah ya gue gak punya teman kan karena ya temennya juga dia teman-temannya juga teman dia teman gue Lo menarik diri dari gue menarik tongkrongan diri itu. dari tongkrongan itu karena dia masih di situ gue menarik diri akhirnya gue gak punya temen nih gitu kayak, Ditikung temen nggak? itu sebenarnya pernah terjadi tapi gagal nikahnya bukan karena itu Ah. bukan karena itu gagal nikahnya itu lebih parah malah akhirnya ya udah gue nyari ibaratnya ya nyari lingkungan baru lah circle baru lah ya akhirnya ya gue lihat-lihat stand up dan nyoba Stand up mana? Oh. Jaksel gue Jakarta Selatan Oh, langsung jaksa. Dan kebetulan waktu itu udah kerja. waktu itu ya sembari sama gini juga Kantor gitu ya? juga ya Ngantor, pulangnya open kantor mic pulang gitu. latihan Sorry, waktu itu tahun berapa? 2016 2016 tuh angkatannya siapa ya? gua Zaman-zamannya siapa? zaman mungkin kalau lo tahu Rais Marasabesi Ate Oh, Rais ya, Ate. Ate sih sebenarnya udah lebih dulu dari gua ya cuman waktu itu start di Ate tuh ikut Anex ya? iya One X ikut di audisinya tuh Ate bareng gua Rais gua Ebel itu Lu suci. gua suci enggak Oh, lu emang komunitasan aja Gua komunitasan gitu aja. ya? gua Suca ya sempat dapet kesempatan cuma nggak ditelepon Suci gua kemarin Suci X Suci 10 golden ticket nggak ditelepon juga jadi kayaknya takdir gua ngantor gitu jadi ya Kayaknya orang serem deh gitu. Jangan, nggak usah lanjut. Gitu. gitu ya udah itu wah pas gagal nikah itulah gua ngerasanya kayak gua nih kalau misalnya nggak ketemu stand up kayak mungkin udah suicide dari dulu gitu kayak Secaur itu ya? secaur itu gua amin 30 pak ada bule DM nih ngasih foto dia sama calon bini lo nih di hotel di mana saya weh pak
Ih, berdarah Pak, semua Pak. Hancur hatiku. Emang anjing tuh Belanda. Dendam dia. Ini kalau menurut gua nih. Belanda. Belanda. Waduh. Aduh iya lagi. Pas banget lagi. Belanda. Brengsek banget. Serahkan rempah-rempah aku. Aduh. Ya, ya, Gua kalau gitu sedihnya tuh masih ada, tapi lebih sekarang tuh lebih ke lucu aja sih. Ya. Ya, akhirnya jadi Berdamai lah ya, Iya. udah berdamai lah ya. Jadi guyonan, jadi bahan Guyonan, lucuan iya. aja benar. Tapi kalau gitu waktu itu anjir itu parah Iya, banget. pasti. 12 kilo Pak turun Pak gua. Berat badan. Asam lambung juga pasti. Wah, Pak, udah bukan asam lambung lagi gitu. Kayak gitu tuh bener tuh. Soalnya gue pernah ngerasain juga. Boleh juga? Enggak, Enggak. Terbes. bukan. Negro ya. Bukan juga. Bukan juga. Ada. Negro asik. Negro. Foto Kalau sama kali negro itu kayak kelar iya, sih. kalau sama negro kayak gua gak akan sakit hati itu. Kayak Oh, oke. gitu ya. Ya udah deh gitu ya. Oke. Turun 12 kilo sih gila. Cuma 12 kilo gua. bagusnya lu nyari pelariannya ke. Iya, ke hal yang Berarti udah dikit lagi mau itu. Ih, dikit lagi. Itu tuh udah gua mau ke Kemana sana. udah? Karena waktu itu gua tuh kan karena dia di luar kota di Sumatera. Jadi gua tuh Hamin 30 sampai Hamin 40 itu gua udah mau pergi ke sana bawa cincin udah dibeli di sana. Jadi gua kayak cuman mau akad gitu loh. Karena kan jauh kita kan kalau jauh Iya, jadi iya. akad dulu nanti sana pas duitnya ada deh. Karena kan juga di sana ada Plan temen- udah jelas ya? Udah jelas plan. Mau ketemu keluarga di sana, ketemu Udah, keluarganya karena dia. ya ketemu keluarga udah. Pokoknya gua bawa keluarga gua ke sana ya akad gitu. Mau akad karena cincin udah beli semua udah. Udah mau akad, udah mau married. Udah mau akad nikah, udah mau sah tuh. Wih, sakit Pak, beneran Pak. Wih. Itu udah let go aja tuh. Enggak, gua ampe ngelihat rekening tuh kayak wah ternyata itu masih banyak nih gajinya. Boleh. Jalan-jalan aja weh, jalan-jalan gua. Gue jalan-jalan akhirnya keliling Indonesia, ngabisin duit itu. Duit gagal nikah itu kan masih lumayan banyak. Dan keluarga juga ya udah lah. Keluarga ya, Serah dia iya, dah, serah dia bahkan dah. sampai hari ini mama gua tuh nggak pernah nanyain ke gua tuh alasan spesifiknya apa ya lu sampai nggak jadi waktu Oh iya ya, karena keluarga kan pasti iya dong. lu simpen kan dari keluarga. Iya lah, gua simpan. Gua bilang adalah nggak bisa. Terus kata mama gua ya udah gimana baiknya aja gitu. Ya udah nih gua jalan-jalan tuh gua ngajak teman gua yang pengangguran itu. Iya. Kan orang nganggur kan siap sedia ya. Siap. Iya. Iya, lagi di coffee shop dia. Hah? Waktu itu. Gua telepon. Oh, Gimana lo telepon. coffee shop? Brengsek gua. Gimana lu coffee shop? Ikut gua bilang. Iya. Gue bayarin tuh tiket pesawat, hotel. Serius Iya, lu? serius. Gua ajak Waduh, mama. iya sih. Gua 12 kilo turun, dia naik 14 kilo. Sehat dia. Wah, gitu ya. Dia Ini bagus juga. Dia sehat. Dia sehat lu turun. Brengsek lah. Ya, tapi ya gara-gara tapi ternyata ya setelah gue pelajari yang bikin kita berdamai itu ternyata bukan soal ngapain dan gimana loh. Emang waktu aja sih. Iya. Ada waktunya emang Ada kita waktunya. udah bisa aja damai. Bahkan gua tuh Tapi nggak semua orang tahu. waktunya beda-beda kali, Pak. Ya. Tetap waktu sih. Tetap waktu. Tapi emang Beda-beda. waktunya. Jadi mau dikasih emas ke Iya. duit, motor, mobil, cuman kalau waktu Sampai beda, akhirnya lu waktu- bisa menemukan orang baru. Wah, lama, Pak. Tahun 2 tahun hampir kayak 2 tahunan deh. 2 tahunan. 2 tahun. Itu pun ya Karena masuk sama orang jadi susah percaya kan? Gitu nggak salah satunya? gue pakai aja kali cewek. Nah iya, jangan sampai lama-lama. Kan kangen juga kayak dia suka. Kangen juga kan. Jadi kan begitu kan. Iya Pak. Jangan lama-lama. Aduh. Tapi ya itu 2 tahun deh kayaknya, 2 tahun sampai akhirnya 2 tahun. sampai akhirnya gue mau membuka hati gitu. Karena ternyata pas selama gue traveling pun untuk gua ketemu sama cewek kan otomatis ada peluang dong, opportunity-nya ada dong. Di setiap kota kan hotel segala macamnya Iya. bisa dong gitu kan. Teman-teman gua juga banyak lah di beberapa kota gitu yang bisa gua kontak gitu buat cariin dong kalau gua mau, tapi nggak ada, nggak bisa. Bener-bener kayak enak gak sih lu? Wah, enak banget gua ngeliat cewek sebel. Gua di Jogja di Prawiro Taman. Iya emang begitu lagi. Gua di Prawiro Taman tuh di Jogja. Gua sampai 2 minggu tuh di hotel. Yang mabok teman gua ini.
Gue malah nggak nyentuh alkohol sama sekali. Gue tetap sober gitu, tetap santai, ngejalanin kehidupan karena kayak warlock itu dia tiap malam minum, deketin cewek gitu. Gue gendong-gendong teman gue mabok segala macam, nyusahin gue bilang. Siapa namanya dia? Siapa? Si Aji. Aji, gimana Aji? Gue bener tahu Aji. Tapi emang iya, kalau gue pribadi sampai ini, gue nonton film. Iya. Film doang nih Bang, terus ada adegan gitu ya kan masalahnya. Gak jadi nonton film gue. Lu kenapa gagal ini? Enggak, gue gak gagal merit, cuman Diselingkuhin. hubungan gue aja, diselingkuhin gue juga sama. Tapi udah married? Enggak merit, baru mau tahap sana juga. Gak usah married lah. Gue merit lah, iya. Iya. Ngapain sih udah? Udah, Tenang aja. Berit kayak gue cerai ntar aja. Ya. Duh, enggak aduh. Ah, udah nggak usah lah. Gimana ya? Waduh. Saya bingung. Waduh. Bingung nih gue nih mau kemana nih. Aduh. Soalnya kenapa bisa begitu? Karena lama juga. 3 tahun gitu, jadi kayak, wih gila juga lu. Tapi lu maksudnya kalau Jadi gua. Iya. Apa. Tapi lu kalau lu ngomong ini udah santai maksudnya kayak Sangat santai. Udah aman lah ya. aman. Saat gua bisa ngetawain gua cerai gitu itu mah udah. Iya. Itu berarti tandanya udah lewat sih. Itu bisa jadi bercandaan buat kita, itu kita udah aman. Iya, benar kita udah bisa ketawa kan kita udah aman banget. Biasanya kan teman-teman kita nih, Iya. selingkuhan dicengin. Benar. Enggak lo, bego lu. Iya. Bisa kita langsung, Doni nangis, Doni. Oh, kok. Iya. Tapi lu pasti ada di posisi itu, sempat ada di masa yang kritis lah kasarnya. Apa emang perceraian emang keinginan lo gimana? Keinginan, cuman pahitnya berapa ya? 3 tahun kali ya? 3 tahun lumayan tuh. Tapi saat lu ada punya anak sebelum? Enggak. Aman lah. Oh, beres. Gitu. Pokoknya kalau kata CS, rapi CS. Rapi CS. Halo kalau rapi aja. Duh, gini gue lagi ada di sini. Gitu. Aneh banget lah. Tapi aman. Ya itu lah maksudnya. Gua aja sekarang 34 ya, 34 tahun. Sampai hari ini juga. Aduh, tua juga lu, 34. Ini berapa lo? 28. Biji mata. Muka gua tua doang. Muka gua tua doang. Aduh, muka gua tua doang. Udah umur lu sama Pun Sawo. Udah 34. Iya, pohon sawah emang umur segitu lo berdua. Agak lama ya. Agak lama. Pun Sawo Pun Asem. Bener. Kalau Pun Warung beda lagi tuh, udah 40 ke atas. Benar, itu benar tuh. Mana pohon sawah kan gak pernah matang di pohon kan? Harus diberas dia. Dipetik dulu. Aduh, diimbu ya. Astagfirullahaladzim. Dulu lah, 28. Bohong sih lu ya Enggak, kayaknya. beneran 28. Serius? Tahun ini 29 gua. Asli. 29 tahun ini. 95 gua. 95. Wah gila ya. Orang tua lu nggak jujur kayaknya dah. Bisa Soal juga. tanggal lahir nih kayak kurang jujur. Tua di jalan, Bang. Iya. Oke. Jalan. Ya mudah-mudahan panjang umur lah. Sama lu juga. Iya. Seru banget. Lu jadiin materi nggak sih? Yang mana nih? Iya. Yang Oh iya, tadi. itu baru bisa gue jadiin materi tuh 2023. Kemarin pas gue tur stand up tahun lalu baru jadi materi. Soal gagal Iya, nikah. Gagal nikah itu fullnya tuh baru bisa gue tulis ya 2023. Orang tuh dulu gua tuh kalau cerita tuh masih ada deg gitu. Degnya masih ada. Jadi nggak bisa lu. Nggak bisa. Apaan aja. Sekarang udah atau masih? Apa aja? Dek gitu. Enggak sih. Udah aman lah sekarang. Lempeng banget. Kau Masih ada orangnya? masih ada. Terus gimana dia lihat lu sekarang seperti ini? Lu seperti ini sekarang? Lebih bahagia dia. Lebih bahagia dia. Lebih bahagia Gue dia. pikir bakalan ngepoin lu Enggak, kalau lebih bahagia dia. kalau gua sampai bikin fake account. Siapa? Mantan Mantan gua. lo. Oh, berarti Jadi emang gua minta, iya. Pas saya udah di sini nih, Bang Rian Mas dulu dong. Nah, akhirnya dari kasus itu gua diajak rekrut sama dia. Oke, jadi oke. Udah dikepoin terus gua. Aktivitas gua. Oh sih, itu Kalau lu sampai kayak itu gitu. freak. Enggak sih. Orang gue yang ngepoin dia. Makin happy nih kayak gimana. Wow, Makin asik nih gitu. kacau banget. Enggak, tapi bener begitu. Enggak. Enggak. Enggak yang ada cewek gue, entar cewek gue nonton. Enggak yang gitu, udah move on. Iya. Sekarang keresahan lu apa nih? Kalau lu mau bikin materi-materi lagi apa? Ya gue lagi concern sama Baduy tadi bener, sama daerah gue ke daerah gue. Kenapa ya Baduy kenapa?
Gue sekarang lagi benci banget sama konten kreator yang konten di Baduy eksploitasi cewek-cewek Baduy. Itu wah gue marah banget gue, sumpah gue. Iya. Itu gue sampai pening kenapa beneran. lu sampai bisa marah? Padahal kan maksudnya dia explore cuma hanya ini loh, cewek perempuan-perempuan di Apa? Baduy yang natural. Dampaknya apa yang menurut lu Gini, Pak. rasain? Mungkin yang itu satu, menurut gua kalau misalnya kontennya relevan dengan apa yang dibahas, itu menurut gua tuh nggak masalah. Tapi banyak banget yang beginilah cewek Baduy ketika mandi. Thumbnailnya tuh apa? Lu lihat nggak sih? Iya. Yang Clickbait ya, Iya, maksudnya? clickbaitnya tuh parah banget gitu. Terus ada gambar cewek Baduy nyatu sama Subasa Amami, Pak. Kan aneh banget, Pak, maksud gua. Kita ini orang gimana sih? Ada thumbnail gitu, ada gitu lah, maksud bintang jab kan, maksud gua gila kali lu ya, lu buat dapetin exposure, buat dapetin view sampai kayak gitu. Maksudnya lu kalau di Baduy tuh, orang Baduy tuh ramah banget, orang Baduy luar tuh ramah banget, mereka tuh asri, mereka tuh santun. Lu rekam mereka, lu ajak ngobrol mereka, ya mereka happy. Tapi kan kita nggak tahu, mereka nggak tahu juga lo itu bakal dibikin thumbnail yang kayak gimana. Iya dong, bakal dibikin judul yang kayak gimana, iya nggak? Maksud gua, tolonglah konten kreator yang kayak gini tuh, tolong lu hargai. Lu kalau misal mau ngangkat tentang Baduy, angkat budayanya. Yang kayak gitu kan akhirnya jadi memunculkan komentar negatif. Terus orang ekspektasinya ke Baduy, pengen ketemu cewek Baduy ya nggak salah, cuma maksudnya tolol maksud gua. Iya sih. Baduy dari zaman Jadi- dulu tuh kan emang yang diangkat tuh budayanya, keasliannya, Iya. keunikannya gitu. Sekarang orang datang ke sana, gimana ya cara nikahin cewek Baduy? Iya, Gitu. ekspresinya Tapi jadi kayak gitu. cewek bukan ceweknya, orang Baduynya tahu nggak digituin? Maksudnya Baduy luar tuh ada yang nonton YouTube nggak sih? Ada banyak. Nah, maksud dari itu maksudnya gue sih udah sempat beberapa ngobrol sama salah satu konten kreator yang sering bikin konten Baduy juga, Kang Ai Astaman. Salah satu konten Baduy juga. Gue udah ngadu juga nih sama Kang Ai, maksudnya gue udah curhat. Gimana nih Kang? Nah, info dari Kang Ai, udah kok nih kita udah sempat ada kurasi katanya. Tapi emang kan internet nggak bisa Iya, tutup nggak bisa kan, dikontrol, nggak bisa ya. dikontrol kan, kita nggak pernah tahu nih orang mau datang ke sana ngonten, mau bikin konten kayak gimana kan kita nggak tahu. Banyak tuh sampai ke dalam rumahnya, Iya. sampai ngambil hasil kebun juga kan. Kalau itu sih oke lah, Itu Bang. tuh oke banget Iya, tuh. kehidupan orang Baduy itu oke, kayak Froyonion waktu itu pernah juga, itu bagus banget. Iya, kan. itu bagus banget. Dia bikin Iya. konten tentang Baduy itu keren banget. Tapi yang gue malas tuh ya itu. Apa yang akan orang dapat ketika lu bikin konten tentang cewek Baduy mandi? Iya. Apa coba? Gua rasa konten kreator. Berantem lah sama gua lah lu semua. Kesel banget gua. Iya. Itu nggak bagus. Iya, dan gak relevan kan sama Relevan. budaya Baduy yang emang yang emang bener-bener dalam tanda kutip virgin gitu. Iya. Budaya Baduy yang emang asri gitu kan, kita kan maksudnya sakral gitu, religius gitu, maksudnya banyak banget konten kayak gitu dan gue sebel banget ngeliatnya. Gue bahkan sempat bikin movement di Instagram gue dan ternyata banyak yang support, bahkan gue kaget banget ada yang DM gue sampai gue pernah angkat ini Bang di salah satu forum diskusi kampus besar, tapi akhirnya banyak yang setuju karena mereka menganggap ini adalah salah satu cara untuk mengangkat budaya Baduy. Ini yang salah menurut gue. Ketika orang Rangkas Bitung atau orang Lebaknya sendiri menganggap ini wajar dan bahkan bangga, ketika ada orang cakep-cakepnya cewek Baduy gimana sih? Iya tahu begini. Itu udah salah menurut gua. Harusnya kita orang Lebak, orang Rangkas Bitung tuh yang ngelurusin dong. Iya dong, jangan ngerasa bahwa ya udahlah ini buat exposure, buat konten bagus buat Baduy. Enggak. Baduy mah ya, mau ada wisatawan mau nggak ada wisatawan tetap bakal hidup. Tetap Baduy. Tetap Baduy. Benar. Tetap Baduy, tetap bagus, tetap keren. Tetap keren. Tetap Iya. keren. Jadi Soalnya, apa ya? Gue liat yang ini juga nih Bang Zori ya, di video tuh depan rumah tuh ceweknya bertiga. Pasti Iya, lo iya, tau kan, iya. kayak digodain gitu. iya kan? Digodain kemana gini hari ini gitu, main ke mana lagi gitu Bang. Cuman kameranya fokus di tiga cewek itu aja, maksudnya dia nggak kemana Iya, gitu, iya. nggak kemana-mana, di situ aja gitu. Jadi fokus orang ngeliatin ya fokus tiga cewek Iya. itu aja gitu. Gitu tuh kayak ya udah ngapain sih gitu maksud gua ya. Itu tapi emang itu exposure-nya bagus. Akhirnya kan orang tuh komennya jadi kayak ngebandingin, segitu doang nggak banyak di Cikarang, ya banyak emang maksud gua. Iya. Cikarang Ya sih. banyak maksud gua kan Iya. orang ya namanya sama-sama manusia, kayak ada cewek Baduy mirip artis Korea, ada cewek Baduy cantik, orang kaget, cewek Baduy cantik, cewek Baduy ganteng. Ya kenapa kaget gitu maksud gua. Cewek Baduy ganteng. Maksudnya cowok Baduy. Maksudnya ada cewek Baduy cantik, cowok Baduy ganteng, kenapa kaget kan orang gitu. Iya. Ngelihat orang BSD cantik, ganteng ya sama maksud gua. Iya.
kenapa harus kaget Iya. kan? Ada cewek Baduy ini mirip artis Korea. Ya banyak orang mirip artis Korea. Malah gue terakhir tuh ngeliat konten tentang Baduy itu pernikahannya. Ya. Nah itu lumayan bagus tuh. Itu bagus, jadi iya. kita tahu Betul. gitu. Ada istiadat cara menikahinya Betul. seperti apa gitu. Betul. kan. Tapi emang orang Indonesia suka kayaknya konten-konten Suka gitu. gitu. Mbak-mbak warteg cantik, ya kan? Iya. Ya nggak apa-apa, Ya emang nggak kenapa gitu? kan maksud gua kayak lu ngeliat maaf ya ngeliat cewek Baduy cantik tuh kayak lu ke Ragunan tiba-tiba ada buaya putih nih gitu kayak iya nggak sih? Jadi antusias Heeh, banget gitu kayak ya. sesuatu yang beda kan ya biasa maksud gua. Iya. Brengsek netizen emang kadang-kadang. Kesel banget gua kadang-kadang main gitu-gitu. Iya. Tapi belum pernah ketemu lo sama konten kreator itu. Belum, gua sih pengen karena gua kemarin baru dari Baduy 4 bulan yang lalu sih. Cuman gua nggak ke Baduy dalam ya, cuman makan durian doang di Baduy luar. Waktu itu lagi sepi sih emang keadaannya karena lagi musim hujan. Kayaknya gua mau ke sana lagi sih. Gua mau beberapa hari nginep. Lagi juga kan mau kalau ke Baduy dalam gak bakalan lu bisa bawa handphone. Betul, ya. Tapi gua kan, kayak harus pengen bisa. explore di luar tuh. Gua pengen kasih tahu ke orang-orang Baduy, lu sadar nggak sih konten lu dibikin kayak gini? Gua tuh pengen tuh. Dan gua- iya? Ada rencana gitu? Ada rencana gitu dan gua pengen tahu respon mereka gimana. Gitu. Oh, lu tahu nggak video ini? Iya, lu tahu video ini. Pertama, Terus Dan rencananya akan lo kontenin nggak? gua nggak tahu bakal konten, tapi yang pasti gua tuh Menarik sih kayaknya. pengen tahu nih. Nih, Reaksi lu. ini keluarga lu nih. Iya. Disatuin sama Subasa Amami misalnya. Dengan judul kayak gini gimana dah rasa lu? Nah, gua pengen tahu tuh. Mungkin kalau misalnya ternyata jawabannya emang perlu gua kontenin, akan gua kontenin karena mungkin perlu orang tahu juga. Iya. Hah. Rencana sih kayak gitu. Gua pengen, gua nggak mau bikin ini tuh kayak ya udahlah bikin konten Baduy yang gini ini yang kayak apa? Ini cewek Baduy. Emang cewek Baduy tuh cakep apa? iya benar. Cakep Pak, bener. Dan gue kan ke Baduy dari gue SMP ya maksudnya. Dan dulu tuh sebelum ada konten-konten kreator yang ngangkat soal kecantikan ini tuh kita nggak itu wajar kan manusia Pak, ya manusia Iya, Pak. iya. Iya nggak sih? Sampai ada orang yang cakep loh ya kayak kok aneh sih gitu. Aneh banget. Gue yang gue takutin tuh nanti komentar netizen itu banyak yang menye-menye. Itu yang gue takutin. Jadi menganggap tuh ya perempuan yang di konten itu jadi nada dirinya kayak gitu. Iya, Soalnya, iya. jadi kayak begitu soalnya. Oh si yang sebelah ini nih, wah ininya terlalu gini Iya, nih iya. ya, jadi orang kayak gitu. Malah diobjektifikasi Betul, gitu betul, ya. Oke banget bang. Kan itu udah terjadi sih. Udah mulai terjadi. Iya. Maksud gua ya sekarang kan akhirnya juga ya itu tadi gua bilang. Sekarang orang-orang tuh mindsetnya ke Baduy udah nggak soal wisata budaya. agak nih. bergeser ya? Udah agak bergeser. Nah jangan sampai makin lebar lagi gitu. Karena sebenarnya juga ya mereka ini yang mengenalkan dunia luar ke Baduy sampai akhirnya orang Baduy jadi penasaran nih ada apa sih di luar gitu. Dan mungkin lo akan melakukan ini ya, akan gain awareness lah soal Iya, ini iya, gitu ya. soal ini. Gua Kasih sih, awareness iya, soal benar. nggak boleh nih harusnya gini Nggak nih boleh, gitu ya. nggak boleh. Gitu gua nggak tahu juga dampaknya bakal seperti apa tapi ya kayaknya gua Layak harus dicoba ngomong. lah ya. Iya, Harus dicoba sih. Biar lu juga tahu juga gitu Iya. gimana pendapat mereka tentang Betul. video itu kan. Ternyata bagus. Kaget gua. Ini nih saya mau gitu. Tapi tuh Baduy luar bener-bener menghargai Baduy dalam banget gak sih? Gue pernah lihat satu video, jadi kayak ada acara tahunan mereka juga. Jadi ditungguin bang, Baduy dalamnya. Jadi bener-bener ditungguin kayak yang gimana dihormatin Iya, banget iya, sama iya. Baduy luar gitu. Mau ketemu sama apa kepalanya Baduy Betul. dalam sama Baduy luar ketemu tuh ditungguin banget sama masyarakat. Ih, keren banget sih kayak gitu bang. Soalnya beda penampilannya beda kan, bajunya beda, stylenya beda. Kalau Baduy luar udah pakai kaos. Ada yang pakai Ada yang kaos, pakai kaos. sendal Kalau Baduy dalam putih semua kan, atas Putih bawah semua. putih dia jalan kaki. dan jarang ngobrol mereka. Iya. Jarang mau itu dia disapa. tuh. Sama Jarang orang mau luar ya. disapa Jarang, tuh. maksudnya disapa ya, iya. Iya, Jarang iya, kayak, Bang. "Bang, mau," gitu. Di luar komunitas mereka Iya. tertutup. Tertutup orangnya tertutup. Kecuali pas kita ke sana ya, mungkin Ya, orang benar. lain ceritanya. Tapi ketika di luar sih mereka ngejaga banget. Dan Karena ya mau bermalam ke sana juga, rontokin semua yang ada di badan lu, nggak bisa dibawa. nggak bisa dibawa handphone apalagi. kan. Mana apa lagi, nggak bisa. Tapi ya itu tuh ya maksudnya gua maksudnya sebagai orang Rangkas Bitung lah ya, gua orang Lebak gitu. Gua sih berharap bahwa ayo nih orang-orang Lebak lah, orang Rangkas Bitung tuh kita bangun awareness lah maksudnya. Kalau lu ngelihat konten-konten kayak gitu ya konten sampah langsung report aja deh, nggak usah lu tonton maksud gua. Iya, kalau ada konten kayak gitu, lu ngeliat thumbnailnya sampah gitu, langsung aja tuh lu report deh, nggak usah lu tonton dulu, nggak perlu lu cari ini kontennya tentang apa deh, langsung aja report karena sampah sih maksud gua. Konten-konten kayak gitu beneran sama sekali nggak ada faedahnya gitu. Iya sih. Tapi sejauh ini gimana lu lihat konten creator Rangkas lah atau sekitarnya? Ada nggak support Ke tentang gua. apa yang sedang lu lakukan ini?
Satu suara lah maksudnya. Karena harus support sih. nggak bisa dikerjain satu Betul, orang betul. menurut gua. Sebenarnya ketika akhirnya gue speak up soal Baduy ini ya, terutama ya soal cancel itu, ternyata gue kan kemarin bikin kayak movement di Instagram gitu lah, rame-rame tuh, mulai rame DM segala macem. Ya akhirnya mereka yang ngonten, yang gue nggak nyangka tuh bahwa anak-anak kampus sih, anak-anak kampus yang mungkin pecinta alam atau mereka punya orang Rangkas Bitung yang kuliah di UI, mereka aktif di organisasi, mereka pada DM gue buat nyampein, gue juga sama loh bang. Makasih lo bang udah ngomong ini, gue juga sama loh, cuman gue nggak tahu loh ini mau dari mana, gue juga sama loh, gitu ternyata banyak. Keresahannya sama. Sama, kalau misalnya ada apa-apa gue mau support bang, gue mau ini bang, gue dari kampus ini mau bang, gue dari ini mau. Bahkan konten kreator yang beberapa yang kontak gue juga, mereka nanti gue juga nggak bisa ternyata ngerjain ini sendiri gitu, dengan adanya lo di sini ya kita bareng-bareng gitu. Ini harus collab sih, benar kata lo. Secara nggak langsung lu dapet tim. Dapet tim, Ya kan? dapet Langsung tim gitu. ya, dapet tim. Benar-benar. Ya. Ya, semoga bisa berjalan. Semoga lancar lah ya apa yang mau Amin, diusahain ya. amin. Ini terakhir nih pertanyaan ini nih. Iya. Dilihat-lihat di bio IG-nya sama bio TikTok-nya 5343 itu apaan tuh? Itu Nah. surat An-Najm itu. Idih. Ini apkah wapkah? Apa ya ayatnya, lupa gua. Pokoknya itu hanya Allah lah yang bisa membuat kamu tertawa dan menangis. Idih. Iya. Komika sih ya. Ya. Ngeri. Tertawa dan menangis hanya kalau Allah. Kita di sini tertawa karena Allah. Wah. Iya. Aduh banget. Bang Rian menangis karena Allah. Iya. Menangis karena Allah. Tertawa karena Allah. Oh gua belum lah. Eh, Kan lu gua- cuma nangis juga. Gua nangis juga. Mana arahnya gue udah mulai bingung. Gue nyari tuh tadi, sorry, apa lagi ya? Mau closing nih, masa gak ada lucu? Iya. Terus target apa lagi nih yang lu mau capai di Selain yang tadi ya, selain yang awareness. Gue tadi. mau tour tahun ini sih. Tour stand up Oh, iya? lagi tapi bahasa Sunda kayaknya. Karena tahun kemarin kan bahasa Indonesia turnya. Sama Gusman. Sendiri dong. Oh, yang kayak ini sendiri? Sowet Java ini? Gue pengennya Spesial berarti? Ya, Jawa Barat, Banten. Mudah-mudahan ada rezeki sama waktunya sih. Lagi gue siapin, salah satunya nanti materi gue total ngebahas soal Baduy. Hampir full. Di mana aja rencana? Berapa Berapa kota? Iya, berapa kota? rencana yang udah oke itu ada Jakarta, Bandung, Pandeglang. Ya baru 3 itu, Jakarta, Bandung, Pandeglang. Terus mungkin gue nanti pengennya sih, gue belum ngobrol juga sih sama teman-teman di komunitas, mungkin nanti ada Cianjur, ada Sukabumi setelahnya. Terus juga mungkin nanti akan ada apa ke Ciamis, Cimahi. Ya, berbahasa Sunda lah ya pokoknya ya. Sunda ke Iya, Sowet Java ini, Bang. Kuningan ya. Tapi emang lu mulai bahasa Sunda ya? Enggak, gue bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi dari bahasa Indonesia ya ke bahasa Sunda, bahasa Indonesia duluan. Yang kemarin itu sama Gusman itu pertama kali bahasa Sundaan atau enggak? Sebelumnya tahun 2018 gue pernah jadi openernya showcase-nya Gusman juga, Mang Gusman juga di Ketawa Itu Komik. malah pertama itu bahasa Itu, Sunda. Iya, pertama bahasa Sunda itu. Dan pertama kali punya keberanian ngomong bahasa Sunda di panggung stand up ya. Enakan mana? Enakan bahasa Sunda sih. Lebih lepas ya? Lebih lepas dan penontonnya lebih Iya, karena mereka ngerasa ada sense of belonging, Pak. Iya. Gitu. Jadi ketika ngobrol kayak seru aja. Enggak, soalnya juga kadang bahasa daerah tuh lucu Iya, kan? punya diksi Iya, yang punya tersendiri. diksi sendiri Punya tuh. diksi tersendiri. Gitu ya. Banget ya. Bener. Dikit ya, goblok siapa? Itu kan Iya, benar baru. Lucu Benar, gitu benar. kan. Aduh. Goblok. Goblok siapa? Apa tak kuat hayang bakso di Sanguan. Iya, benar. Gitu-gitu. Lo bisa lo. Asli mana? Bahasa ada, Oh, iya. cuman gue banyak teman di Sukabumi. Mantan lo yang mutusin lo itu yang Bukan, Enggak. tuh. Udah. Ya makanya, iya. Lagu-lagu. Gue kasih kayak kalau misalnya Segala ngasih kisi-kisi. Iya. Karena gue punya lumayan banyak teman di Sukabumi. Kalau lo mau bikin turun di Sukabumi, kontak gue aja, mungkin kita bisa. Siap. Enggak, Siap. temen gue punya ini kayak camp tempat camp gitu. Ya, oh ya. Ya, bisa jadi lu ya kita sembari camp, ada show lu juga gitu. Enak tuh. Jadi nggak harus di gedung. Benar-benar. Kita nggak kayak mana aja Betul. gitu ya. Siap. Asik tuh, Asik. kayak camp di outdoor kan. Iya kayak acara stand up Indo. Jambore kayak Ya, jambore. jambore itu Iya, kayak iya, begitu. iya. Ya kali aja bisa. Ya, Menang gitu ya. Semoga lancar ya usaha-usahanya ya. Kalau orang mah. tenang. Berudak. Berak lah aman ya. Aman, Gitu. berudak. Ayo berak. Siap. Kita ada kabar warga. Nih, Alright. Nah, kabar warga itu teman-teman di Instagram pengen nanya nih. Kita mulai kali ya. Mulai Bang. Siap, Bang. Yang pertama dari @Rizky apa nih? WRTMA, WRTMA Wiratama aja, kayaknya. Wiratama, oke. Kayaknya mah. Cita-cita Mang Andis waktu kecil apa?
jadi ustad. Anjay. Serius. 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 Orang tuh dulu ngidolain superhero ya pas TK. Gua tuh Zainuddin MZ. Anjay. Sumpah. Keren. Almarhum Zainuddin MZ karena gua besar Sorry, umur berapa nih? 3 tahun. Gua udah TK 3 tahun. Udah masuk TK. Dulu kan boleh. SD gua 5 tahun. Jadi TK gua 2 tahun. 3, 4, 5-nya SD. Nah, waktu umur itu gua udah mulai sering ikut lomba-lomba kayak azan, lomba-lomba ngaji gitu. Terus karena keluarga gue juga sering banget dengerin Zainuddin MZ tuh di radio sama di kaset kan dulu, kaset tape. Ya gue sering dengerin itu, ngefans saya. Ke gue kalau tanya tuh sampai SD mau jadi apa? Jadi ustad. Wah, SMP kenal cewek, Pak. SMP kenal cewek. Pengen jadi apa? Musisi. Kemarin pengen jadi ustad. Enggak. Nggak jadi. Oke. Jadi ustaz. Jadi ustaz. Karena ngefans sama Jawab sudah kayak tadi ya. jadi- Tapi akhirnya jadi lumayan tuh ya, lumayan kayak fokus ngaji dan iya. teman-temannya. Alhamdulillah, Pak. Wah, Azan-azan ikut. Alhamdulillah. Saya mah agama mah kuat, Pak. Dulu mah kuat ya. Kuat, Pak. Sekarang Memang kan begitu. Kadang iman bulan Aduh, ini dia iya, nggak kuat. semenjak di Jakarta ini loh. Aduh, hingar-bingar ya. Jakarta berubah memang Iya, ya. Benar, sering terjadi di kota-kota besar. Aduh, ketemu ini, ketemu itu. Aduh, kosan bebas. Ngeri, Bang, ngeri, Bang. Waduh, Bang, ngeri, Bang. Tiba-tiba, kamu di kosan nggak? Aku udah di depan nih. Pak. Tanpa disuruh, datang sendiri. Datang sendiri, Pak. Iya, Ya ampun, ngeri, Pak. Siap. Ngeri, Pak. Yang kedua nih lanjut ya. Dari @Yandi Humaydi. Aduh bahasa Sunda lagi. Mang sok atuh iraha nyalek teh. Diantos artinya apaan? Kapan Ya. nyalek? Ditunggu. Tunggu. 2029, Bupati Lebak. Tunggu aja. Manifestasi. Tapi kata gue serius sih dia ini. Kalau jalannya diadain nih gas kayaknya ya. Gas gua. Kalau jalannya diadain mungkin dipermudah sama Allah, ada yang support mungkin gua mau sih. Mau untuk Lebak yang lebih ger. Iya. Lebak, iya oke. Ini slogan tuh kayaknya Bawel. Untuk Lebak lebih ger. Oke. Mantap. Siap. Bang Andis, terima kasih banyak. Udah main-main kemari ya. Terima kasih. Teman-teman kalau mau follow, mau lihat-lihat atau tadi kan mau Iya. tour juga ya? Iya. Infonya di mana tuh? Infonya nanti di Instagram gua paling Andis Brighter, ANDISBRIGHTER. Selain itu akun fake ya, teman-teman. Oke. Apa pakai official, _official. Belum, Pak, malu apa itu, Pak? Andis Brighter official kayak. Siap. TikTok ada? TikTok sama Andis Brighter juga. Oke. Siap. Selain itu, jangan lupa follow kita juga di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita. Kira-kira cerita menarik apa lagi yang bisa kita obrolin di sini? Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga. Dan juga jangan lupa dicocol tombol lonceng ya. Gitu. Ya. Keren kan? Ya. Iya. Akhir kata, dimanapun kalian berada, serian. Saya Komang Belantara. Saya Andis. Jangan lupa Coblos saya. Coblos Andis 2029. Dah.